siapapun bisa ngomong. Iya, Apalagi orang Indonesia suka gosip. Ya, jadi ngomong seenaknya sudah. NNDW. Kemarin yang terbaru itu adalah dia ekonom tapi ngomong soal kimia, soal termogan. Wah, Itu iya benar. nggak pas banget itu keliru. Tapi itu diviralkan. Iya. Ya, akhirnya viral tapi menyesatkan masyarakat. Oke, cek. Selamat datang dan selamat pagi teman-teman pendengar semua. Selamat datang kembali di podcast Bali Bebas Bicara. Siapa aja bisa bicara. Wih, ini opening kita, Pedi. Oh, Syukur pada pagi ini mungkin para teman-teman pendengar dan juga penonton di YouTube melihat ada yang berbeda karena hari ini kami mendapatkan kesempatan mulia nih, kesempatan yang berharga untuk bisa jalan-jalan di kantor berita Antara Bali. Kantor berita Antara Bali di sini ya. Di mungkin teman-teman yang belum tahu di daerah Lumintang lah pokoknya tempatnya ini. Jadi sebelum kita mulai, saya ingatkan kembali kepada teman-teman semua, para pendengar dan juga para penonton untuk jangan lupa menjaga diri baik-baik, menjaga kesehatan, social distancing, dan juga apapun bagi yang menganggap ini ada atau enggak itu terserah bagi teman-teman. Yang penting kita menjaga diri lebih baik daripada tidak atau terlambat sama sekali. ya, Benar gitu. betul. Iya. Iya. Tak tanggung-tanggung nih, mumpung lagi di kantor berita Antara, ternyata kita juga berkesempatan untuk mendudukkan langsung nih pimpinan suku dari kantor berita Antara Bali ini, kepala suku. Langsung saja di depan kita sambut nih Pak Edi Yakub. Edi M Yakub. Wah, Iya, luar ya, biasa. terima kasih atas apresiasi teman-teman untuk kantor berita Antara di Bali. Iya, sama-sama Pak Edi. Iya. Terima kasih banyak juga memberikan kesempatan bagi kami. Ya. Pak Edi ini sudah lama ya memimpin di Antara Bali ya? Kalau di Bali saya Desember 2016. 2016. Iya. Tapi kabar sekarang baik, sehat ya Pak Edi ya? Alhamdulillah kita berusaha untuk memakai protokol kesehatan. Waduh. Jadi kayak sekarang ini sejak Maret kemarin teman-teman sudah saya batasi untuk datang ke kantor. Untuk kepentingan kesehatan masing-masing. Saya kira itu penting sekali. Jadi apalagi sekarang situasinya sudah banyak wartawan yang kena. Iya, teman di Jawa Timur itu TVRI, RRI. Kemudian kemarin di pusat itu TVRI sampai tutup. Jadi ya wartawan memang rentan, makanya harus hati-hati. Makanya saya minta teman-teman untuk ya kalau tidak berada di dekat kantor ya jangan ke kantor. Gitu. Menggunakan teknologi saja. Siap. Ya buat teman-teman yang belum tahu nih wartawan nih gitu-gitu ya juga hampir mirip nih dengan petugas kesehatan bergerak langsung untuk bisa memberitakan hal-hal terupdate terpercaya bagi teman-teman yang membutuhkan informasi terkait dengan COVID yang sekarang lagi berkembang di Indonesia ini. Kita doakan juga semoga segala ujian ini bisa kita lewati bersama dan lekas kembali lebih baik seperti sedia kala sebelumnya. Iya. Terima kasih nih sebelumnya Pak Edi, kita sudah diberikan kesempatan. Untuk itu kita datang ke sini juga ingin membahas beberapa hal-hal nih yang mungkin kita harus gimana ya? Mungkin teman-teman biasanya di anak muda sih banyak yang ini ya, banyak yang mengikuti terkait dengan perkembangan berita di media sosial sekarang. Tapi sebelum masuk ke sana, mungkin saya mau membahas hal-hal terkait dengan kepribadian dari Pak Edi itu sendiri juga biar lebih dikenal oleh teman-teman semua. Terkait dengan Pak Edi ini sebenarnya aslinya dari mana nih Pak? Saya asli kelahiran Mojokerto. Tapi saya banyak besar di Surabaya. Hidupnya malah lebih banyak di Surabaya berarti ya, besarnya. Surabaya sampai ya sebelum ke Bali masih di Surabaya. Sampai sebelum dari Bali pun masih di Surabaya. Kalau boleh tahu kenapa akhirnya bergerak di bidang media atau pers di kewartawanan lah ibaratnya itu? Itu karena memang minat ya. Jadi sejak SMA saya itu pengurus majalah dinding di sekolah. Jadi karena minat itulah saya tertarik dengan dunia jurnalistik. Meskipun nilai saya di bidang ilmu pasti itu cukup bagus. Tapi minat saya tidak ke sana. Jadi kalau matematika masih lumayan lah, fisika juga lumayan, tapi minat saya tidak ke sana.
ya itu lebih kepada berpikir logik gitu aja. Wih, di otak kanan. Iya. Berarti dulu SMA kalau bisa dibilang jurusan sastra apa? IPA. Oh, malah IPA. IPA apa ya dulu istilahnya? Ya IPA. IPA ya. Pokoknya eksak lah. Oh, eksakta. Tapi pas akhirnya memilih larinya ke dunia penulisan ya. Iya, karena memang saya banyak mengurus majalah dinding. Bahkan kalau majalah dinding itu tidak ada yang mengisi, saya isi semuanya itu. Karena tanggung jawab itu dan minat itu. SMA tahun berapa tuh berarti Pak Idi? Kalau saya SMA sekitar 90-an. 90-an ya? Iya. Iya, sekitar 90-an awal ya berarti. Iya. 91 92. 90-an. Ya, 90-an. Di Surabaya SMA boleh tahu SMA? Oh, SMA saya di Mojokerto. Oh, malah di Mojokerto. Saya SMA di Mojokerto, jadi saya lepas SMA itu saya yang di Surabaya sampai sekarang. Jadi saya di Mojokerto sampai SMA. Berarti basic pendidikan di Surabaya? Di komunikasi. Emang di ilmu komunikasi juga? Di ilmu komunikasi di Sekolah Tinggi Ilmu Komunikasi. Sekolah Tinggi Ilmu Komunikasi Surabaya. Ya. Karena waktu itu UNER baru bikin jurusan ilmu komunikasi 91 atau 92. Sementara saya sudah tertarik ke bidang itu yang adanya di Sekolah Tinggi Ilmu Komunikasi itu. Tokoh inspiratifnya Pak Edi berarti siapa dulu yang membuat Pak Edi, wah kayaknya ini yang pengen saya contoh nih kalau saya ingat Pak Edi? Kalau dari sisi agama itu sebenarnya saya dulu tertarik dengan Nabi Musa. Wah. Cuma Nabi Musa itu kan wawancara langsung dengan Tuhan dia. Iya. Narasumber tercanggih. The Ten of Commandment itu kan 10 perintah Tuhan itu. Jadi tapi saya waktu itu memang berpikir ya meskipun saya bergerak di bidang komunikasi, risikonya juga ada. Karena di komunikasi itu ibarat berdiri di dua kaki. Kalau benar ya kita berarti dakwah. Tapi kalau salah kita berarti menyesatkan orang. Benar. Jadi ada di dua kaki itu kita. Ya, tergantung kita sejauh mana kita profesional di bidang itu. Rawan ya berarti ya. Rawan. Emang di ilmu komunikasi ya. Satu kebenaran bisa berbuah banyak bunga-bunga harum. Kalau udah satu aja kesalahan bisa menghancurkan masyarakat. Tapi perlu diketahui orang itu bisa benar kalau dia pernah salah. Ya. Jadi orang tahu kebenaran itu kalau dia pernah mengalami kesalahan. Wih, luar biasa. Jadi dia tidak tahu yang benar kalau dia tidak pernah salah. Dan Nabi sendiri juga pernah diingatkan oleh Tuhan. Jadi ya manusiawi itu sesuatu yang tidak. Tapi kita harus hati-hati itu aja. Karena informasi itu menyangkut banyak orang. Iya benar. Apalagi di era digital. Jadi kalau kita viralkan itu bukan lagi, kalau dulu orang dakwah itu paling satu kelas, satu ruang. Kalau sekarang itu seluruh dunia kan. Oh iya benar. Bisa menjamur ya. Biasanya di grup-grup orang tua, grup-grup bapak-bapak ada bahkan satu share-sharean bisa menimbulkan kepanikan massal. Iya, karena ya sudah bukan puluhan atau ratusan, tapi miliaran media sosial itu. Lalu setelah menyelesaikan pendidikan sebelumnya kemana dulu Pak Edi? Maksudnya memang langsung ke lembaga pers atau gimana Pak? Saya sejak mengerjakan sejak pertengahan semester, pertengahan perkuliahan itu sudah sering magang saya. Jadi magang resmi saya pernah di koran harian Surya di Surabaya. Ya. Kemudian di mingguan di majalah editor yang dibredel oleh Presiden Soeharto itu bersama Detak sama Tempo itu. Jadi itu sampai itu dibredel, kemudian saya melanjutkan sampai selesai wisuda. Setelah itu saya sempat di koran kriminal memorandum di Surabaya juga sampai selesai kuliah. Kemudian baru selesai kuliah itu karena saya sering magang, saya jadi tahu mana lowongan yang ada itu. Iya, lebih dikenal. Iya, saya dikabari sama teman-teman.
di sana ada, gitu. Akhirnya saya nyoba di antara itu, di antara. Cuma karena di antara itu tidak bisa selamanya di Surabaya, saya sempat keliling juga. Jadi sempat ke Malang hampir 1 tahun, kemudian ke Jember ya mungkin 1 tahun lebih, kemudian ke Bojonegoro sampai akhirnya ke Surabaya dan juga ke Jakarta. Jakarta kira-kira 1/2 tahun sampai akhirnya balik lagi ke Surabaya. Wah, luar biasa, Ya, sudah mengalami banyak asam garam. iya. Terus kalau seingat Pak Edi dulu ya, pada masa-masa itu ya, ingat nggak Pak Edi kira-kira mungkin tulisan Pak Edi yang pernah memiliki pengaruh besar atau yang memiliki impact yang juga cukup besar ke masyarakat waktu itu, pernah ingat nggak artikel tentang apa gitu mungkin? Saya mungkin yang agak intens itu ketika menulis tentang terbunuhnya aktivis buruh Marsina. Oh, waktu itu iya benar, Iya, itu di masa Pak Edi benar. iya. Itu saya sampai berurusan itu dengan, karena zaman Orde Baru kan waktu Iya. itu. Zaman Orde Baru itu kita keliru itu sudah dipanggil sama Kodam sama Polda. Cuma karena saya mungkin orang media jadi mereka hanya ngasih nasihat saja. Tapi kalau saya mungkin bukan aktivis media, mungkin aktivis mahasiswa, mungkin ya sudah ya, tidak tahu nasibnya itu. Saya hanya dipanggil di Kodam sama di Polda itu seharian penuh itu. Itu dipanggil pasca tulisannya terbit apa? Pasca tulisan terbit dan dikutip seluruh media. Wah, luar biasa. Waktu itu akhirnya karena teman-teman media ditanya siapa yang nulis, nunjuknya ke Antara. Karena mereka ngutip dari Antara. Terus Antara ditanya siapa yang nulis, saya. Saya dipanggil. Nasihati, kamu jangan begitu gitu. Nah, intinya seperti itulah. Tapi bagi saya tidak ada masalah. Yang penting saya menyampaikan informasi itu apa adanya. Dan ada narasumbernya. Waktu itu peliputan Marsinanya tentang apanya waktu itu Pak Edi? Itu terkait dengan dia terbunuh di mana. Oh, berarti yang diwawancarai saksi. Waktu itu saya ya? meliput sebenarnya dari bukan saksi mata tapi di persidangan. Oh, liputan persidangan. Liputan Oh, persidangan, iya. Tapi kan off the record. Saya tahan off the record itu sampai yang ngomong itu meninggal. Jadi kira-kira butuh waktu 1 tahun informasi off the record itu saya tahan. Kemudian setelah orangnya meninggal, yang ngasih informasi itu, kemudian saya carikan narasumber baru. Nah itu saya masukkan di situ. Bahwa dia terbunuh di sini. Nah itu yang bikin luar biasa. Bapak belur. Wah, dia teman-teman ya, para penggemar ini ya, para penggemarnya Marsina ya, ternyata yang memviralkan ya, pertama kali terkait dengan lokasi ya berarti ya, lokasi terbunuhnya di balik semua itu Pak Edi ya ternyata ya. Salah satu yang memviralkan pertama, luar biasa. Nah, kemudian setelah itu yang menarik lagi itu adalah tentang terorisme terkait dengan bom Bali. Nah, tapi saya kan di Polda Jawa Timur kan, dia pelakunya kan orang Jawa Timur. Oh iya, masih di Surabaya dulu ya. Itu juga menarik juga. Karena liputan itu itu menunjukkan bahwa saya menyadari bahwa sebenarnya terorisme di Indonesia itu sebenarnya tidak aslinya itu tidak berbasis agama, tapi lebih berbasis politik yang dikemas dengan kemasan agama. Jadi tidak, konflik agama itu sebenarnya di Indonesia tidak ada. Itu setelah saya ikuti terjun langsung di jurnalis ya. Bahkan saya sempat ke Poso kan. Wah, Pak Edi pernah liputan ke Poso dulu ya? Ke Poso untuk karena kaitannya dengan terorisme itu. Sekaligus saya waktu itu mengamalkan teori terbaru jurnalisme damai. Saya sampai ke sana. Di Poso seminggu saya. Nah itu akhirnya saya punya kesimpulan bahwa sebenarnya konflik agama di Indonesia itu tidak ada. Yang ada itu konflik politik. Cuma bahasanya agama. Bahasa yang dipakai bahasa yang dikambing hitamkan lah ya ibaratnya. Iya, saya ingat banget dulu waktu kecil, akhirnya itu masih saya muda,
ketika peristiwa bom Bali itu akhirnya koran itu menjadi barang terlaris di Bali pada waktu itu. Ketika semua orang itu berlomba-lomba untuk mencari update terbaru tentang bom Bali. Iya. Dan Masa awalnya dulu Bali Post benar-benar iya, membuat ini ya, segmen clipping yang luar biasa iya. terkait dengan bom Bali ini. Dan itu pelakunya kan Jawa Timur. Iya. Iya. Jadi yang nangani Polda Jawa Timur. Penangkapan pertama kan ya dulu Di Jawa Timur. di Jawa Timur dulu. Penangkapan di Jawa Timur. Amrozi ya pertama ya. Amrozi ditangkap di Lamongan, kemudian diadili di Polda Jatim, ya di pengadilan Jawa Timur. Tapi keputusan Cuma matinya di Denpasar. Ya bukti-bukti pembuktiannya banyak di Bali. Di Bali, iya benar. Bukti-buktinya banyak di Bali. Luar biasa. Nah, kalau boleh saya tahu nih ya, Pak Edi akhirnya pada waktu itu memilih untuk di Antara. Terus ternyata sekian belas tahun sampai hari ini juga masih di Antara. Ini kenapa memilih Antara? Apa sebenarnya yang membedakan Antara dengan media yang lain, Pak Edi? Ya, kalau ini karena saya punya pengalaman di koran sudah pernah. Oke. Jadi saya tahu seluk-beluknya di koran itu di harian itu kayak apa saya tahu. Di majalah juga sudah pernah saya. Sehingga saya tahu bagaimana kerja di majalah itu. Sebenarnya kalau di majalah itu mingguan, agak santai. Jadi bahkan di koran yang kriminal pun saya juga pernah. Jadi saya sudah tahu bagaimana kerja di koran kriminal 24 jam itu. Tahu. Nah, kemudian kalau di kantor berita ini karena kalau lebih saya melihat ini karena ya kesempatan waktu itu. Awalnya sih bukan pilihan, karena kesempatan ada di kantor berita ya saya coba. Tapi akhirnya saya banyak belajar tentang kantor berita. Apa tuh Pak? Mungkin teman-teman banyak yang mempertanyakan bedanya antara dengan media yang lain, seperti misalnya penyebutan kantor berita dengan kantor redaksi ya. Biasanya umum kantor redaksi, terus di antara kantor berita. Sementara mungkin pertanyaan dari masyarakat juga kadang-kadang, Antara ini punya siapa sih sebenarnya dalam tanda kutip. Nah itu kalau itu mungkin bisa dijelaskan kepada masyarakat. Kalau kantor berita itu sebenarnya kalau boleh dibilang di dunia perdagangan itu kayak pengepul. Kalau pedagang itu kayak pedagang grosir. Gitu loh. Sementara media-media itu kayak eceran. Nah, sederhananya sebenarnya kantor berita itu dulu yang bikin itu adalah teman-teman media. Jadi saya analogikan begini. Misalnya media koran di Bali ada 10. Itu dia pasti punya perwakilan di Bali. Tapi kalau ada kejadian misalnya tsunami di Aceh, dia tidak punya perwakilan di sana. Nah, kemudian akhirnya kantor berita media-media itu bikin kantor berita kerjasama. Oke, kita bikin kantor berita. Nanti kalau ada apa-apa, kantor berita ini yang keliling, gitu. Nah, kemudian informasi dari kantor berita itu di-share ke seluruh media. Makanya Antara itu hampir seluruh provinsi kita punya perwakilan. Bahkan sampai ke tingkat kabupaten, meskipun tidak ratusan itu ada. Dan itu yang dijadikan rujukan oleh teman-teman media. Kalau setiap provinsi itu ada 10 media, itu berarti seluruh Indonesia ya, kalau 34 provinsi ya sekitar 340-an media yang merujuk ke Antara. Wah itu dia yang kalau sekarang mungkin lebih dari 300-an karena sekarang eranya media online. Nah, itu dia yang mau kita kulik lebih dalam. Berarti di ini ya, Antara ini bisa dikatakan banyak yang bilang Antara itu punya punya pemerintah ya. Banyak yang bilang kayak gitu. Itu gimana Pak Edi? Antara itu kan lembaga kantor berita nasional. Ya, jadi di sana disebut nasional, lembaga kantor berita nasional. Nasional itu artinya negara. Negara itu tidak pemerintah. Negara itu ya pemerintah dan masyarakat. Di dalamnya ya ada wakil rakyat, ada swasta, ada teman-teman komunitas, ada teman-teman LSM. Jadi nasional itu ya negara itu, bukan ansih pemerintah. Jadi tidak semata-mata pemerintah di negara. Jadi kalau misalnya kita punya perwakilan di Bali itu ya kita
kita menginformasikan apa-apa yang tentang Bali, dan itu tidak hanya pemerintahan Bali, tapi ya pemerintahan Bali, masyarakat Bali, kemudian kalangan swasta di Bali, kemudian masyarakat Bali sendiri, dan teman-teman seniman Bali, mungkin komunitas-komunitas seni yang ada di sini, LSM yang ada di sini, itu. Jadi ya kita milik negara. Wah, berarti bukan milik pemerintah loh ya. Segala elemen yang ada di dalam sebuah negara itu adalah yang memiliki kepemilikan terhadap Antara sebenarnya. Iya. Jadi kita semua ini sebenarnya adalah orang-orang yang juga punya peran untuk mempengaruhi Antara nih berarti ya. Iya, punya. Boleh dibilang kalau perusahaan itu punya saham lah. Waduh. Negara itu. Kayak Antara. Ya. Waduh. Nah, kalau dilihat-lihat nih, Antara ini kan juga sudah memiliki banyak perkembangan ya semenjak awalnya. Awal berdiri itu tahun 1937 ya, sebelum kemerdekaan. 1937 itu Antara sudah memiliki media cetak pertamanya ya kalau tidak salah. Terus akhirnya sampai hari ini sudah berkembang menjadi online dan juga sosial media juga ada ya sebenarnya sebagai corong utamanya. Nah, mungkin banyak artikel-artikel di masyarakat, di internet juga lah terkait dengan sejarah kita dulu pernah berubah dari media cetak ke media online ya pada masa lalu, yang diawali oleh beberapa artikel yang mungkin sebelumnya sempat kita bahas ya. Kalau kita lihat ada salah satu artikel di Kompas.id yang mengatakan dulu yang mengawali Republika, cuman ada mungkin banyak juga yang menganggap ada yang lainnya yang mengawali bagaimana media itu beralih dari cetak ke online. Dan pada saat itu ternyata pengaruhnya besar juga Pak Edi ya. Maksudnya banyak media cetak yang akhirnya pindah ya, hijrah lah ibaratnya ke media online dan membuat media cetaknya sudah tidak ada ya, ibaratnya sudah dihentikan ya produksinya. Namun ternyata uniknya nih Antara masih ini ya, masih ada ya. Sampai hari ini masih ada media cetak yang dikhususkan berarti Pak Edi ya. Untuk sebagai pesanan ini ya, pesanan dari gimana tuh Pak Edi? Ya. Jadi koran itu, jadi Antara itu sebenarnya tugas utamanya itu sebenarnya melayani media. Jadi kita melayani koran, melayani radio, melayani TV maupun media-media online itu sejak tahun 1937. Jadi kita tidak pernah melayani langsung masyarakat atau pemerintah atau swasta, tidak pernah. Kita langsung ke media sejak 37 itu. Jadi kita melayani media, dan media itu berlangganan Antara kalau dulu pakai yang namanya telegraf. Jadi dari kantor berita Antara ke kantor media itu ada telegram yang 24 jam mereka tinggal ambil. Gitu. Kalau sekarang kemudian pakai satelit gitu. Kalau sekarang sudah berubah lagi pakai web. Nah, itu sejak 37. Kemudian ada perubahan itu kan ketika era digital, ketika ya kira-kira 90 akhir, tahun 90-an akhir. Generasi apa? Generasi Z itu. Generasi 90-an. Nah, itu mulai ada Gen Z 2000-an. Ya, itu mulai ada generasi Y. Digitalisasi. Nah, ketika ada digitalisasi itu, kemudian media bingung. Dia galau, ada di persimpangan, memilih antara bentuk koran atau bentuk digital. Nah, mereka ada di persimpangan itu, banyak teman-teman media yang ada yang tetap bertahan di koran, ada yang bertahan pindah beralih ke digital, ada yang mendua pakai koran digital, pakai PDF gitu. Jadi itu yang terjadi, kemudian berkembang terus, dan kalau media online itu awalnya yang tadi dibilang teman-teman Republika juga, tapi ada juga yang mengatakan media online itu diawali oleh Detikcom. Itu sekitar tahun 97-an. Nah, itu berkembang terus, kemudian sampai akhirnya muncul perkembangan lain dalam bentuk yang sekarang lagi ngetren itu adalah media sosial. Kalau media sosial itu awal 2000-an, sekitar 2004 itu baru mulai muncul. Malah munculnya 2000-an ya. Sementara ya, viral kan bisa dikatakan viral itu sekitar 5 tahun belakangan ini ya, sekitar 5 tahunan belakangan. 2004. Jadi 2004, media sosial itu muncul 2004.
mulai dari bentuknya masih bentuk serius itu boleh dibilang kayak blog, Wikipedia, itu bentuk serius. Iya, iya. Kemudian berkembang lagi menjadi bentuk sosial, bentuk komunitas. Kalau bentuk komunitas itu kayak Facebook, Twitter, Line, Iya, itu bentuk dari komunitas. Kalau yang bentuk sosial yang sekedar sharing aja itu ya kayak Instagram, kayak YouTube, nah, itu ke sana. Tapi yang terbaru lagi itu ya game sekarang itu. Itu termasuk media sosial juga. Dan anak-anak sekarang lebih suka game itu sebenarnya. Wah iya, para gamers nih yang mendengarkan. Jadi media sosial itu pun berkembang. Nah, dengan berkembangnya media sosial itulah kemudian media massa terancam dalam tanda petik. Waduh, dalam tanda kutip. Tapi kalau kita lihat kondisinya ya, berarti dengan terancam ini apakah harusnya media massa itu juga mengikuti budaya terbaru ini, atau malah budaya terbaru ini yang harus ditertibkan? Gimana tuh, Pak? Kalau menurut saya, teman-teman media massa itu tetap pada relnya saja. Karena itu keunggulan dia. Karena media sosial itu juga sebenarnya media yang tidak ditangani oleh orang-orang profesional. Berbeda dengan media massa atau media online. Media massa dan media online itu ditangani orang-orang yang profesional. Orang-orang yang ahli di bidangnya. Orang yang mengerti di bidangnya. Sementara kalau media sosial itu ditangani oleh orang yang kalau menurut saya tidak profesional sama sekali. Siapapun bisa ngomong. Iya, apalagi orang Indonesia suka gosip. Ya, jadi ngomong seenaknya sudah. Kemarin yang terbaru itu adalah dia ahli ekonom tapi ngomong soal kimia, soal termogan. Wah, itu nggak pas banget itu keliru. Tapi itu diviralkan. Iya. Ya, akhirnya viral tapi menyesatkan masyarakat. Iya, masalah termogan di kepala. Nah, dalam kondisi kayak begini inilah media massa atau media online itu justru punya peran bagaimana melawan hoax. Gitu. Nah, antara salah satunya tugasnya adalah itu. Jadi ketika diminta oleh pemerintah untuk bekerja sama itu salah satunya adalah untuk mengatasi hoax gitu. Hoax yang terjadi di pemerintahan maupun yang terjadi di masyarakat. Jadi masih ada peran yang strategis dari media massa meskipun zaman sudah seperti begini. Itu tadi meluruskan informasi itu. Jadi tetap kalau menurut saya tetap pada realnya aja. Nggak usah berubah ke karena kalau dari media yang profesional kemudian justru turun ke media sosial yang tidak profesional itu justru malah mundur dan itu malah dia bunuh diri, akan hilang. Nah, malah saya justru mengajak teman-teman media sosial sekarang untuk mengarah ke media online atau ke media massa untuk mengedukasi masyarakat. Jadi sehingga media sosial yang sangat viral itu tidak semata-mata berbicara tentang gosip, tapi juga ada sesuatu edukasi yang dimasukkan di media sosial. Ada kode etik jurnalistik lah ya. Ada informasi yang mendidik lah. Tidak semuanya yang sekedar viral itu aja. Ya mungkin buat teman-teman yang belum paham, pendengar atau penonton video, yang kita maksud ini media massa di sosial media itu mungkin yang sedang viral ya, kalau boleh disebut ya, kayak Info Denpasar atau Info Bangli dan segala macam, itu yang hari ini sedang menjamur di sosial media. Jadi berita-berita yang mungkin dia basisnya itu kedaerahan, keregionalan, salah satunya itu. Terus juga berita-berita medsos itu misalnya di Facebook, info terkini, info apa yang segala macam, yang dimana dia ini tidak memiliki legitimasi sebagai ini ya, lembaga jurnalistik ya, tapi mereka bisa menggain massa atau pembaca yang juga cukup banyak karena peran mereka yang karena konten yang mereka hasilkan itu banyak menarik perhatian ya di masa sekarang ini. Ya Kak, kalau menurut saya itu memang karena tren. Jadi karena tren media sosial, dan media sosial itu kan
siapapun bisa, hari Iya, ini pun bisa, dan oleh siapapun. Orang yang tidak tahu apa-apa juga bisa melakukan itu dari manapun. Iya. Gitu. Nah, justru masyarakat yang harus diedukasi bagaimana dia tahu informasi yang mendidik, kemudian bagaimana sebenarnya media sosial itu kadang banyak jebakan-jebakannya. Nah, Baik jebakan benar. iya. Ya, masyarakat itu makanya sekarang media massa itu punya tugas juga untuk melakukan literasi media. Bagaimana agar masyarakat itu selain mendapatkan informasi yang edukatif juga mereka tidak masuk dalam jebakan-jebakan media sosial. Jebakan ini yang membuat mereka menjadi bodoh secara tidak sengaja. Iya benar. Jadi ya seperti yang saya bilang tadi itu, informasi tentang kimia, tentang termogan yang ngomong orang ekonom. Iya, itu enggak nyambung sama sekali. Nah, itu masyarakat harus mengabaikan kalau ada yang bukan ahlinya itu ke sana itu. Jebakan yang lain itu banyak di media sosial itu. Misalnya foto tentang kejadian A, tapi narasinya B. Nah, itu masyarakat bisa tertipu, terkecoh gitu. Kayak dulu soal Gunung Agung ya. Iya, soal Gunung Agung itu sebenarnya awalnya adalah bukan letusan, tapi kebakaran di Gunung Agung. Tapi kemudian foto itu di-share ke WA, yang sekarang WA itu ada sekitar 2 miliar di seluruh dunia. Itu narasinya, kejadiannya kebakaran, fotonya bener, enggak salah. Tapi narasinya Gunung Agung meletus. Itu seluruh Indonesia kacau itu. Nah, dan itu merugikan masyarakat Bali atau masyarakat Indonesia. Benar-benar. Itu jebakan-jebakan seperti itulah yang masyarakat terutama pada saat itu harus tahu. Kebergantungan Bali terhadap pariwisata juga Iya. membuat pengaruh yang besar kalau ada berita seperti itu di Bali. Jebakan yang lain itu adalah kadang-kadang video atau video di media sosial itu kadang-kadang video itu memang benar, tapi kadang suaranya dubbing, suara orang lain. Itu dari jebakan. Suara Google biasanya itu. Itu jebakan juga. Atau video itu benar, tapi dari luar Indonesia yang dimasukkan ke Indonesia. Jadi banyak jebakan-jebakan itu yang masyarakat harus tahu. Iya, nah, inilah suara tugas dubbing. Ini tugas media massa. Karena kalau kita tidak, kita akan bertengkar sendiri dalam jebakan-jebakan itu, padahal itu nggak ada yang benar. Jadi itu buang waktu kita berkelahi dengan teman, berkelahi dengan saudara, padahal informasinya nggak benar. Kalau informasi benar kita berdebat masih oke lah. Iya. Tapi kalau informasi nggak benar kita berdebat yang tepuk tangan orang lain. Gitu. Iya, malah pembuat kacaunya ini dia malah kartu asnya ini yang dia malah ketawa-ketawa ngelihat hoax-hoax yang berkembang. Banyak banget itu kan di YouTube apalagi ya kan, yang dia begitu dibuka videonya unik, menarik, begitu dibuka suaranya suara Google. Malam Senin 15 Januari. Nah, kayak gitu-gitu ya. Itu berkembang banget di masyarakat. Tapi ini menarik nih. Saya juga jadi menyadari bahwa dulu media massa juga pernah membuat yang awalnya mungkin memberi kesempatan kepada masyarakat di dalam rubrik-rubrik citizen journalist mungkin ya. PD Musi itu awal mula di mana setiap orang memiliki peran untuk memberikan konten ke media-media mainstream atau media massa yang sudah mainstream. Tapi kalau citizen journalism itu ada bedanya. Karena kalau citizen journalism itu dikirim ke media. Nah, ketika dikirim ke media itu masih disaring. Masih ada wartawan, masih ada redaktur. Jadi masih pakai saringan-saringan. Nah, yang jadi masalah itu ketika citizen journalism itu berdiri sendiri dalam bentuk media sosial itu. Kalau yang nangani ini teman alumni komunikasi atau orang media itu masih bagus. Tapi kalau orang yang kayak tadi itu orang sosial ngomongnya soal eksak, nah itu kan keliru. Nah itu yang jadi sebenarnya beda citizen journalism dengan media sosial itu, karena kalau citizen journalism masih dilempar ke media massa, yang di sana masih diseleksi, masih disaring. Dan citizen journalism itu sebenarnya adalah orang-orang yang sebenarnya berjasa untuk media massa.
Jadi sebenarnya wartawan itu bukan yang orang yang hebat banget, bukan. Kalau tidak ada peran dari masyarakat. Yang tahu itu sebenarnya dari masyarakat. Jadi misalnya saya kasih contoh kejadian tsunami. Tsunami yang videonya viral ke seluruh dunia itu, yang bikin itu adalah anak citizen journalism. Namanya Cut Mini. Nah, dia kebetulan berada di pinggir sungai, kemudian dia merekam itu, dan itu kemudian yang dibeli oleh teman-teman televisi. Kemudian videonya di-share seluruh dunia dan viral. Ya, dia langsung kaya mendadak waktu itu. Jadi sebenarnya tidak semua kejadian itu diketahui oleh wartawan. Jadi wartawan itu kalau tidak diberitahu dia juga nggak tahu. Benar. Jadi wartawan itu bukan orang yang hebat-hebat banget, bukan. Misalnya kejadian lagi ya yang di Jawa Timur itu lumpur lapindo. Ya. Nah, yang pertama kali tahu itu bukan wartawan, karena lumpur lapindo itu melubernya sekitar maghrib, menjelang maghrib. Wartawan sudah pulang ke kantor, nggak ada yang tahu. Yang tahu siapa? Waktu itu adalah petugas TNI yang lagi jaga di situ. Dan itu kemudian yang di-share ke teman-teman karena dia kenal sama wartawan, dikasihkan gitu. Jadi tidak selalu setiap kejadian itu diketahui oleh wartawan. Nah, jasa dari citizen journalism itulah yang mengungkap beberapa kejadian yang besar-besar itu sebenarnya. Jadi agak beda kalau harus dianukan bahwa ini kemudian larinya ke media sosial, itu mungkin inspirasi saja, tapi sebenarnya beda anunya. Jadi jalurnya mungkin beda. bisa dikatakan kalau secara nggak langsung media-media di sosial media ini terinspirasi dari sistem citizen journalist yang dipopulerkan oleh media mainstream. Tapi kalau kita lihat sekarang ini kan media sosial, berita-berita di media sosial ini bisa dikatakan salah satu hal yang membuat dia dianggap mengancam media mainstream itu karena kecepatan alur informasi dari mereka itu kadang-kadang ya misalnya lah contoh ada kecelakaan di mana seseorang yang secara gamblang atau secara ngawur hanya merekam dengan HP gitu, dengan gadgetnya, setelah direkam dikirim hanya butuh di-tag ke lembaga sosial media, berita sosial media tersebut. Sebenarnya mengancamnya media sosial itu sebenarnya kalau menurut saya tidak sedahsyat itulah. Oh gitu. Ya. Kenapa itu jadi ancaman? Itu karena karakter orang Indonesia. Orang Indonesia itu seneng gosip. Betul. Saya kasih contoh ya, kejadian Gunung Agung meletus pertama kali. Nah, kita kira-kira Agustus 2017 ya, pertama kali meletus. Itu kalau kita buka media sosial, itu informasi itu muncul, kebetulan informasi itu akurat. Itu yang akses viewernya itu cukup banyak, itu sudah ratusan bahkan jutaan, mendekati jutaan dalam waktu yang sama. Kalau kita bandingkan dengan informasi resmi dari BMKG ke webnya BMKG, itu ratusan saja mereka. Itu artinya bahwa sebenarnya masyarakat itu sebenarnya suka dengan informasi yang tidak resmi. Karena orang Indonesia itu orang yang suka gosip tadi itu. Nah, kalau informasi yang tidak resmi itu akurat, masyarakat selamat. Kalau informasi yang tidak resmi itu tidak akurat, nah itu masyarakat yang dijebak itu. Dan itu yang sekarang banyak itu adalah itu. Nah, ya, kita harus mengajari masyarakat untuk bagaimana tidak terjebak, itu aja. Betul. Kalau menghilangkan media sosial, masyarakat ditarik dari media sosial nggak mungkin, karena ini sudah trennya sudah ke sana. Yang penting adalah mendidik bagaimana masyarakat tidak terjebak. Tidak semua informasi yang ada itu diterima. Ya kayak gosip itulah. Tidak semua gosip kan benar kan. Dia ada yang benar, banyak yang tidak benar kan malah. Ya, bagaimana memilih itu masyarakat harus diajari ke sana. Dan itu adalah tugas media massa kalau menurut saya. Jadi kalau terancam itu sebenarnya karena karakter masyarakat kita. Iya benar ya. Masyarakat yang menentukan sebenarnya apa yang mau dia baca, apa yang dia klik, apa yang dia sukai itu ya bergantung, mempengaruhi dengan yaitu ya apa media instansi atau lembaga-lembaga mana aja yang akhirnya diminati. Dan itu yang membuat ya kalian teman-teman ini yang membuat trendsetter di masyarakat itu. Makanya
anak-anak sekarang itu harus diajari, harus dididik bagaimana menggunakan literasi media sosial itu. Karena anak sekarang itu, kalau tantangan anak-anak zaman saya dulu, itu paling cuma di depan rumah. Saya berkelahi dengan tetangga, itu aja. Kalau anak sekarang itu lewat HP, dia mau jadi teroris itu lewat HP. Mantap. Dia mau jadi bandar narkoba itu loh, lewat HP. Iya benar. Dia bisa jadi pembunuh juga lewat HP. Waduh. Ada tutorialnya di YouTube kayaknya. Iya. Nah, makanya anak sekarang ya harus memahami jebakan-jebakan itu. Literasi media sosial itu penting. Dan itu adalah tugas teman-teman media massa. Jadi tugasnya itu adalah ke sana, melawan informasi yang menjebak itu, sekaligus juga melakukan literasi. Itu yang penting. Berarti quote and quote ya, dalam tanda kutip, memang perkembangan perkembangan masyarakat berarti menurut Pak Edi dibanding dengan Pak Edi dulu agak menurun dong Pak Edi. Dengan sekarang ini ketertarikan mereka lebih ke yang seperti itu, beda dengan zaman mungkin masa lalu. Berarti emang apakah menurut Pak Edi itu ada penurunan kualitas pendidikan berarti ya Pak Edi? Betul. Jadi masyarakat sekarang itu kalau menurut saya maju dari sisi teknologi, tapi tidak maju dari sisi karakter, dari sisi sikap, dari sisi perilaku. Bahkan kalau boleh dibilang masyarakat sekarang itu dari sisi teknologi maju, tapi dari sisi karakter itu sebenarnya kayak orang purbakala, sangat mundur. Karena dia gampang terjebak tadi itu di media sosial itu. Berbeda dengan orang dulu. Orang dulu memang teknologinya tidak maju, tapi mereka karakternya, bagaimana berbeda pendapat yang santun itu sangat bagus gitu loh. Berbeda dengan sekarang. Berbeda sedikit itu sudah kamu salah, kamu begitu, sudah kayak gitu sudah. Padahal karakter yang membentuk peradabannya. Iya berarti... betul. Jadi ya karakter sekarang menurut saya itu menurun. Menurut saya sedang menurun. Makanya pendidikan karakter ke depan itu penting. Ini tugasnya ustadz ini, guru dakwah ini. Iya, para pengembang pendidikan karakter milenial itu. Jadi selain literasi media juga pendidikan karakter itu juga sangat penting. Bagaimana masyarakat itu berbeda pendapat. Karena apa? Berbeda pendapat itu sudah ada sejak dulu. Masyarakat zaman dulu itu berbeda pendapat itu sudah biasa. Cuma kemudian mereka menghormati perbedaan itu. Kalau sekarang berbeda pendapat itu jadi ramai karena mereka saling menyalahkan, bukan menghormati orang yang berbeda. Itu aja. Jadi secara karakter lebih maju orang dulu sebenarnya. Karena berbeda itu tetap dihargai. Kalau sekarang enggak, kamu salah, kamu enggak benar. Itu jadi harus diarahkan lah masyarakat itu karakternya. Ya, itu tantangan generasi sekarang itu seperti itu. Jadi kalau tantangan saya mungkin hanya di depan rumah, hanya teman berkelahi, teman permainan itu aja. Tapi kalau tantangan anak sekarang itu di handphone itu kan, dia di depan, di belakang, di atas, di bawah, di kanan, di kiri, dia babak belur anak sekarang. Nah, kita harus mendidik secara benar itu, karena kasihan sebenarnya. Jadi bukan mereka maju, enggak, mereka kasihan sebenarnya. Karena babak belur dari atas, bawah, kanan, kiri, muka, belakang. Kalau saya dulu paling di depan dengan teman sepermainan aja, saya berkelahi. Kalau sekarang babak belur beneran. Ya, boleh saya bilang lewat satu layar itu aja dia bisa berbuat apa saja sekarang. Biasa. Kondisi zaman sekarang iya. Ya. Oke, baik. Kalau boleh saya tahu juga terkait dengan Pak Edi sendiri di Antara atau mungkin perkembangan Antara dalam akhir-akhir ini ya, maksudnya apa ada strategi khusus Pak Edi untuk bisa mengendalikan atau merubah kondisi masyarakat yang sekarang ini ya? Mungkin ada program atau bidang-bidang khusus atau produksi-produksi yang berbeda dengan Antara di tahun-tahun sekarang ini Pak Edi? Sebenarnya hanya pengembangan aja. Pengembangan. Jadi tugas utama Antara tetap dia melayani media. Kalau sekarang kita berkembang selain media cetak, sekarang kita melayani media-media online. Jadi tetap tugasnya melayani media, bahkan berkembang.
dulu media cetak, sekarang juga ada media online. Jadi saya sekarang sudah banyak bermitra juga dengan teman-teman media online yang baru-baru di Bali. Itu termasuk media sosial seperti yang dibilang tadi, Info Denpasar, sudah saya coba untuk bagaimana mengedukasi masyarakat. Kita kerjasama. Kontennya dari kita. Gitu. Berarti sekarang sama Info Denpasar ada kerjasama? Ada kerjasama untuk biar mereka ada edukasi, tidak semata-mata berpikir viral tadi itu. Oke, benar-benar. Yang untuk kepentingan ekonomi saja, tapi bagaimana mengedukasi masyarakat. Karena mereka oke. Kita sudah jalan 1 tahun ini. Kemudian dengan beberapa teman media online. Jadi itu tugas utama antara tidak kita rubah. Tetap kita melayani media. Kita melayani media. Kemudian kita kembangkan. Nah, selain dikembangkan dari sisi medianya, kita juga mengembangkan dengan itu tadi, bagaimana mendidik masyarakat itu untuk melawan hoax, untuk melakukan literasi. Nah, untuk melawan hoax dan melakukan literasi media itulah kita antara mulai 2007 itu kita mulai membuat portal. Kemudian kita membuat kerjasama dengan pemerintah. Kita bekerja sama dengan swasta, kita juga bekerja sama dengan teman-teman komunitas. Itu dalam konteks untuk melawan hoax dan melakukan literasi media kepada masyarakat. Jadi sejak 2007, kalau dulu kita hanya melayani media, sejak 2007 itu selain media kita juga mulai langsung ke masyarakat. Cuma ya tetap pelayanan kita kepada masyarakat itu misalnya di portal itu kita tidak akan merugikan teman-teman media. Karena itu kemudian kita kembangkan lagi selain dengan portal itu adalah yang tadi disinggung adalah soalan koran digital. Kalau koran digital itu terpaksa kita bikin karena sebenarnya ada kalangan pemerintah yang sebenarnya masih konservatif. Kita ajak kerjasama di bidang digital, mereka minta bukti fisik. Akhirnya kita ambil jalan tengahnya, kita bikinkan koran digital. Koran digitalnya itu kita masukkan di portal, tapi kalau mereka butuh bukti fisik kita print, itu aja. Nah, kemudian kita kembangkan lagi sekarang antara bikin lagi namanya Videotron, artinya distribusi informasi yang di luar media. Gitu ya Pak? Videotron di luar di atau jalanan ya berarti? Di jalanan dan di luar ruang publik. Misalnya di bandara, di ruang tunggu kereta api. Antara juga memiliki peran di situ. Ke sana. Kita juga mengembangkan ke sana. Baru mulai sih ini, baru 2 tahun. Iya. Baru tahu juga makanya. Baru 2 tahun ini kita mulai. Kalau di sini kita sudah jalan yang Videotron itu dengan Jembrane, Gianyar, kemudian kita lagi jajaki dengan. Tapi kalau yang di dalam ruang publik itu kita dengan beberapa rumah sakit sudah. Oke. Nah, kemudian setelah itu kita kembangkan lagi yang namanya informasi terpadu, yang kalau istilahnya antara itu adalah service terpadu, integrated service, istilahnya itu IMCS. IMCS itu sebenarnya pengembangan dari informasi yang bersifat agenda setting. Kalau ini agenda setting itu sifatnya lebih ke bagaimana melakukan mengubah opini. Gitu. Tapi ini ada kerjasama. Dengan pemerintahan juga. Salah satu contoh yang sudah kita lakukan misalnya dulu ketika masyarakat berpindah dari minyak tanah ke gas, itu kan sulit. Nah, kemudian kita kerjasama dengan BUMN Pertamina melakukan agenda setting terus-menerus, berita itu kita blow up selama 3-4 bulan sehingga masyarakat tidak takut lagi ke gas. Sekarang sudah berubah. Itu salah satu contoh. Dulu ketika awal mula gas ini kan satu kejadian kecil menimbulkan trauma yang besar ya ke masyarakat. Itu yang kalau di istilah antara itu adalah informasi terpadu. Itu juga kita kerjasamakan. Tapi dengan istilahnya itu dengan pihak-pihak yang mengalami dalam tanda petik krisis. Nah, kita kerjasamakan bagaimana mereka pulih gitu aja. Itu ada modelnya. Kemudian itulah yang kalau yang sifatnya sosial
kemasyarakatan, ya iklan jurnalistik, kemudian pameran foto, itu lebih ke sifatnya sosial untuk masyarakat. Oh iya benar. Betul. Antara Lebih ini setiap tahun ya ada pameran foto ya. Kita nanti mungkin di footage kan ya ada beberapa gambar-gambar di kantor ini yang juga merupakan bagian dari pameran fotonya Antara, yang dimana salah satu kekaguman saya dengan Antara ini hasil foto jurnalistiknya luar biasa sih. Semuanya memiliki pesan yang sangat kaya ya di dalam satu gambar di hasil fotonya wartawan-wartawan di Antara, luar biasa. Oke, satu lagi nih Pak Edi, saya ingin tahu juga ya, karena image-nya ini kan seperti yang tadi Pak Edi bilang bahwa Antara ini merupakan kantor berita nasional, yang dimana dia dimiliki oleh seluruh elemen dari masyarakat dan juga pemerintahan dan juga hal-hal di dalamnya lainnya. Nah, berarti kan bisa dikatakan kalau Antara ini memiliki peran branding terhadap pemerintah sekaligus masyarakat ya. Bagaimana orang menilai Indonesia, ya Antara punya peran juga untuk menunjukkan bahwa ini Indonesia dengan segala masyarakat dan juga pemerintahnya. Tapi kalau boleh saya tahu, sejauh mana sih kemampuan kritik dari Antara terhadap hal-hal yang di dalam Indonesia itu sendiri, mulai dari pemerintah termasuk ke masyarakat? Nah, itu yang kita ajarkan di dalam diklat-diklat jurnalistik Antara itu adalah bahwa Antara itu mengembangkan apa yang disebut dengan istilah jurnalisme Indonesia. Jurnalisme Indonesia. Wow. Jurnalisme Indonesia itu adalah kita itu mengkritik itu harus benar. Kebanyakan masyarakat itu mengkritik itu tidak benar sekarang itu. Nah, bedanya apa? Yang disebut kritik itu, kalau di Antara yang disebut tadi jurnalisme Indonesia itu, kritik itu adalah kritik terhadap kebijakan. Kritik terhadap keputusan, misalnya DPR atau misalnya gubernur. Itu yang kita kritik itu kebijaksanaan keputusannya. Karena yang berhubungan dengan masyarakat dari pemerintah maupun wakil rakyat itu adalah kebijaksanaan itu menguntungkan atau merugikan masyarakat. Yang bersentuhan langsung ya kebijaksanaannya ini ya, keputusannya ini ya. Jadi Antara tetap kita mengkritik juga, tapi kritik kita ke kebijaksanaan, ke keputusan. Nah, kalau sekarang itu enggak. Orang sekarang terutama di media sosial itu yang dikritik itu adalah person. Orangnya. Yang dihabisi itu adalah lembaganya atau orangnya. Oke, itu bedanya. Jadi dulu ada SBY disamakan dengan kerbau. Antara tidak ke sana. Si Buya. Kalau saya masih ingat. Antara tidak ke sana. Karena itu tidak ada hubungannya dengan publik. Bukan ranahnya Antara. Meskipun SBY, meskipun Jokowi jungkur balik, itu masyarakat nggak rugi, nggak untung. Nah, jadi Antara tetap, meskipun kita sebagai lembaga negara yang berkaitan dengan pemerintah, kita juga tetap mengkritik. Cuma kritik kita itu adalah kritik keputusan, kritik kebijakan, bukan kritik orang, bukan kritik lembaga. Karena Antara juga harus menegakkan negara ini. Antara juga harus menegakkan lembaga kepresidenan. Karena kalau kita meruntuhkan lembaga kepresidenan, kita sama dengan meruntuhkan negara itu. Dan kita runtuh juga kan. Itu. Jadi itu arah. Jadi tetap kita meskipun kantor berita tetap kita tidak mengabaikan kritik. Kritik itu tetap ada. Cuma kita luruskan dengan ya, jurnalisme Indonesia itu tadi, mengkritik yang benar. Mengkritik yang benar itu adalah mengkritik kebijakan, mengkritik keputusan, bukan yang lain. Wah, luar biasa. Itu bedanya ya, kritik di Antara itu ya yang diusahakan dari Antara itu adalah mengkritik dari kebijakannya, menghindari kritikan yang berupa terkait dengan hal-hal yang bersifat pribadi atau fisik dari orangnya, seperti itu. Jadi buat teman-teman kita tidak ke infotainment. Benar. Bukan lembaga gosip. Itu dia nih, masyarakat juga kan mungkin yang dibilang dengan Pak Edi tadi terkait dengan karakter yang tidak terbangun secara baik di masyarakat masa kini. Ya ini buktinya ibaratnya kasus-kasus pribadi itu sekarang jadi lebih mudah viral, sementara hal-hal yang harusnya bersifat publik malah tertutup nih Pak Edi kalau saya komentari. Hal-hal yang perceraian, pernikahan atau hal-hal yang bersifat seperti skandal itu malah jauh lebih cepat viral dibanding misalnya dari pemerintah transparansi keuangan, hal-hal yang seperti itu yang harusnya bersifat publik malah jarang menimbulkan ketertarikan masyarakat untuk mengkritisi ya Pak Edi ya. Malah kebanyakan senangnya ya si tokohnya lagi ngapain dan berbuat kesalahan apa.
Itu dia. Itulah tugasnya kantor berita. Jadi kita meluruskan itu nanti gitu. Dengan segala cara, ya termasuk dengan portal, dengan koran digital tadi, dan juga dengan videotron, informasi-informasi yang termasuk dengan pelatihan-pelatihan jurnalistik, kita mengarahkan ke sana. Jadi bagaimana masyarakat itu bisa tercerahkan, tidak sekedar mengikuti arus saja. Karena sekarang kan era digital itu kan banjir informasi. Jadi banjir informasi itu ya harus dipilah-pilah memang. Kalau tidak bisa dipilih semuanya. Kalau dipilih semuanya kita hanyut nanti. Benar. Wah, itu luar biasa. Pak Edi, sekiranya ini ya. Oh, ini ada apa namanya? Ada contoh ini ya, contoh buku apa namanya? Hasil cetakannya. Boleh dipinjam. Ini salah satu hasil ini ya, hasil yang masih berkembang di Antara ya Pak Edi ya. Iya. Oh, ini pameran foto yang kemarin. Iya, ini pameran foto hasil. Tapi cetaknya Antara sekarang juga masih bentuknya seperti ini, dikirimkan ke instansi-instansi, lembaga yang minta bukti fisik itu kita bikinkan kayak begini. Jadi walaupun peran media itu udah menjamur, tapi di Antara itu masih tetap memproduksi hal-hal yang bersifat cetak untuk ini ya, sebagai pembuktian. Sesuai dengan kebutuhan. Sesuai dengan kebutuhan mereka. Ya, mempelayanannya di Antara itu yang benar-benar melayani media massa, dan juga melayani lembaga-lembaga termasuk khususnya masyarakat dan juga pemerintah. Mungkin cukup ya, kita kalau dilanjutkan lagi ini bisa panjang sama Pedi. Luar biasa pada hari ini kesempatan kita yang dapat kita terima bisa interview langsung dengan Pedi. Jangan lupa nih sebelum diakhiri juga kepada teman-teman para pendengar juga para penonton setia kita untuk bisa follow nih kita di eramadani.com, di Instagram dan juga di YouTube eramadani.com ya, eramadani.com kalau istilahnya. Di ID-nya bisa mengikuti, terus bisa subscribe, terus mendengarkan juga nanti di Spotify terkait dengan wawancara ini. Terus juga jangan lupa untuk melihatnya ini ya, berita-berita yang informasi terpercaya dan juga lebih cepat. Ya, kita juga harus mengikuti Antara sebagai kantor berita nasional ya. Ada Instagramnya kalau yang Bali Antara Bali ya. Tulis di bawah aja lah ya. Kita tulis nanti teman-teman editor masukin semuanya, ID, username-nya semuanya Antara biar teman-teman bisa juga mengulas terkait dengan hasil-hasil berita yang dihasilkan Antara, yang dimana ternyata berita dari Antara ini yang menjadi sumber berita bagi media-media online, media mainstream yang ada juga di nasional seperti itu. Bukan cuma nasional, tapi internasional juga. Waduh iya. Jadi udah di berapa negara ada karena kantor kita berita ada kerjasama dengan beberapa kantor berita negara lain. Jadi kayak Xinhua, Cina, Kyoto, Jepang, kemudian teman-teman Reuters Inggris, AFP Prancis, kemudian AP Amerika. Itu. Jadi kita juga ada kerjasama. Selain juga kita punya beberapa perwakilan teman-teman kita yang ditempatkan di beberapa negara. Biro-biro Antara di negara lain menghasilkan berita tentang negara tersebut ke Indonesia, sementara berita Indonesia dilangganannya juga oleh media-media. Jadi salah satu contoh informasi kita yang kita share tentang Bali itu yang banyak diikutip oleh media-media di Cina itu adalah tentang pariwisata sama budaya. Wah iya. Itu banyak diminati oleh makanya banyak wisatawan Cina ke sini itu salah satunya juga kalau boleh dibilang ya Antara juga ikut berperan. Hasil branding dari Antara juga ya yang menyebabkan itu. Jadi karena kita ada kerjasama dengan kantor-kantor berita di negara-negara lain. Jadi bahkan kita juga membantu kantor berita yang baru-baru berdiri. Jadi kayak kantor berita Katolik di Timor Leste itu pendiriannya kita support. Jadi kita juga kantor-kantor berita yang baru-baru itu kita juga ikut support selain kita bekerja sama dengan kantor berita yang sudah lama. Salah satu contohnya Era Madani yang hari ini disupport oleh Pak Edi nih ya, untuk kita saling mensupport lah. Saling support. Luar biasa Pak Edi. Akhir kata ya, semoga sukses selalu Pak Edi, tetap berkembang. Juga kedepannya sehat-sehat terus. Teman-teman juga semuanya, semoga kita semua bisa semakin terdidik dengan konten-konten kreatif yang bisa dihasilkan oleh kami dan juga teman-teman media yang lain, dan juga media-media yang lain juga bisa semakin mengembangkan tingkat profesionalismenya, kritisisasinya di bidang jurnalis. Bagi teman-teman yang tertarik di bidang jurnalistik, ya inilah
mungkin kantor Antara ini sering kebanjiran pengunjung ya, mungkin dari teman-teman yang mau belajar juga ya di media sini ya. visit, magang atau juga diklat jurnalistik gitu. Diklat ya, tiap tahun. teman-teman bisa nanti tunggu informasi. Mungkin kami akan mengumumkan juga dari Era Madani terkait hal-hal yang bersifat edukatif dari Antara. Semoga semuanya tetap sehat selalu dan juga tetap ikuti kita dan nonton terus podcast Bali Bebas Bicara. Kesini kameranya atau yang kesini? Semuanya yang sini ya. Oke, teman-teman tetap ikuti kami, stay tune di podcast Bali Bebas Bicara. Siapa aja bisa bicara.